Aku mau si Sundel itu mati. Tapi dia harus mati dengan menderita. Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel yang sama di media kita, channel yang membahas tentang alur cerita film, review film, dan semua hal yang berkaitan dengan perfilman. Pada video kali ini gua akan review film horor yang berjudul Susana Malam Jumat Kliwon yang sudah tayang di bioskop. Oke lah, seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung aja ke videonya. Di suatu desa di Jawa Timur pada tahun 1986, tinggallah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, yaitu Surya yang diperankan oleh Ahmad Megantara dan Susana yang diperankan oleh Luna Maya. Surya yang berusaha mengumpulkan uang untuk melamar Susana dengan bertaruh harus menghadapi kenyataan saat ia mengetahui kalau ayah Susana terpaksa menyerahkan anaknya untuk dinikahkan kepada Raden Aryo yang diperankan oleh Tio Pakusadewo. Dia merupakan pengusaha di desa itu karena ayahnya terlilit hutang. Raden Aryo ingin menikah dengan Susana karena ia belum mempunyai keturunan dari istri pertamanya, yaitu Minati yang diperankan oleh Salim Marcelina. Kecewa dengan keputusan tersebut membuat Arya murka dan berniat merebut Susana saat pernikahan berlangsung. Namun pengawal Raden Aryo berhasil menghadang Surya dan membuat Raden Aryo ingin memotong tangan Surya. Tapi sebelum hal itu terwujud, Susana menghadang Raden Aryo dan berjanji untuk menikah dengannya, asalkan Surya tidak diganggu. Namun, masalah belum selesai sampai di situ. Minati rupanya cemburu dengan keberadaan Susana dan berusaha menyantetnya. Segala cara ia lakukan agar Susana mati. Dan pada Susana sadar kalau ia sedang disantet, hanya saja ia tak tahu siapa yang menyantetnya. Suatu ketika, Susana yang sedang hamil besar berbelanja ke pasar bersama pelayannya, yaitu Ratih yang diperankan oleh Taskia Namia. Ia melihat Surya sedang menjadi kuli barang dan berusaha menemuinya untuk mencari tahu soal santet tersebut. Sayangnya, malam itu juga ketuban Susana pecah dan membuatnya harus bersalin. Di saat itulah dukun yang disewa Minati berhasil melakukan apa yang dimintanya oleh Minati. Saat bidan yang menolong tak bisa mengeluarkan bayi di perut Susana, kandungan yang makin lama makin membesar itu mendadak berputar ke belakang. Makin lama makin membesar dan hancurlah perut Susana yang membuat punggungnya belong, namun bayi perempuan yang dikandungnya bisa diselamatkan. Pada keesokan harinya, Surya yang membawakan tasbih dan Al-Quran untuk Susana kaget tak percaya saat bertemu Ratih saat ia menceritakan kalau Susana telah tiada. Surya pun lantas menanyakan makam Susana kepada Ratih. Dan dibongkarlah kuburan Susana dan dibawanyalah hingga masuk ke dalam hutan. Saat ia sedang tidur bersama mayat Susana, ia mendengar iblis yang menggodanya untuk membangkitkan Susana lagi dengan imbalan bayi Susana. Karena rasa cintanya yang besar kepada Susana, Surya pun setuju dengan perjanjian tersebut. Namun apakah yang terjadi setelah Susana hidup? Apakah ia akan kembali seperti sedia kala dan hidup selamanya bersama Surya? Ataukah malah ingin balas dendam terhadap orang yang selama ini menyakiti dirinya? Aku mau si Sundel itu mati. Narasinya menarik dengan pakem klasik yang tetap jadi andalan. Pola film remake Susana dari pertama kali dibuat pada tahun 2018 memang selalu menggunakan pakem klasiknya Susana yang asli, mati dan balas dendam terhadap orang yang menyakiti dirinya. Namun pola klasik itu tetap saja laku hingga saat ini. Dan nama besar Susana memang menjadi magnet untuk menarik penonton untuk datang ke bioskop dan melihat filmnya. Kini dengan latar 1986, sama seperti halnya film Malam Jumat Kliwon dari Susana pertama kali dirilis dari tahun tersebut. Kini dengan latar 1986, sama seperti halnya film Malam Jumat Kliwon dari Susana pertama kali dirilis di tahun tersebut. Nama Sundel Bolong menjadi daya tarik tersendiri buat penonton masa kini yang mungkin belum pernah melihat versi aslinya. Kini di tangan Guntur Soe Haryanto sebagai sutradara, beberapa peningkatan dilakukan dari semua sisi, dan inilah horor ala Susana terbaik yang pernah kita lihat. Peningkatan signifikan di beberapa elemen teknis. Di sini gua melihat sendiri ada peningkatan film ini secara signifikan, terutama beberapa poin menjadi catatan tersendiri terhadap film remake kedua Susana ini. Kehadiran lagu dari duo Melly Goeslaw dan Anto Hoed yang mengisi soundtrack film ini menjadi poin plus. Melly yang merupakan fans berat Susana dari dulu memang sangat ingin terlibat dalam proyek film ini. Tak hanya soundtracknya, scoringnya juga luar biasa mencekam ketimbang film sebelumnya. Hal lainnya yang meningkat secara signifikan adalah desain produksinya yang rapi dan detail. Banyak tempat dijadikan tempat syuting dan digarap secara serius dan maksimal.
adegan wayang kulit saat malam pengantin, suasana di rumah Raden Aryo dengan wardrobe-nya yang sesuai masa tersebut, juga adegan syukuran panen di sawah, dan juga saat Susana berbelanja di pasar juga terlihat sangat detail. Sinematografinya pun sangat menarik dan memanjakan mata kita sebagai penonton. Hal ini memang menjadi catatan khusus mengingat di dalam film Bernafas dalam Kubur, adegannya cenderung monoton, gelap dan tak menarik. Terlebih untuk adegan klimaksnya. Di malam Jumat Kliwon ini adegan klimaksnya benar-benar luar biasa dan powerful. Salah satu yang terbaik yang pernah kita lihat di film horor di Indonesia. Dan adegan di baru ketiga film ini juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Satu hal lagi yang menarik adalah kehadiran Adi Bing Slamet sebagai Japra dan Opi Kumis sebagai Rojali di jajaran Ice Broker. Keduanya yang berperan sebagai Hansip bersama Ence Bagus yang kini sekarang beralih menjadi tukang bakso, ketimbang menjadi tukang sate yang ikonik dengan 200 tusuk satenya. Akan mengocok perut kita. Karena jokesnya jauh intens dan simetri keduanya juga sangat menyatu. Kesalahan aneh yang tidak terlalu fatal. Hadirnya Japra dan Rojali memang sangat menghibur. Yang sangat disayangkan adalah saat yang lain menggunakan logat Jawa ketimuran, mereka malah menggunakan logat Betawi kental yang malah terlihat aneh. Hal tersebut mungkin bisa ditutupi dari fenomena keduanya yang luar biasa dalam menghibur penonton, dan keberhasilan mereka bisa menutupi logat Betawi yang terlihat salah tempat itu. Satu hal lagi yang aneh adalah penggunaan irama house musik saat acara pesta warga di malam hari. Bukan sesuatu yang lazim di masa tersebut lagu beraliran modern digunakan di desa. Sebenarnya ada beberapa lagi yang menjadi perhatian, namun dua itu saja sudah cukup mewakili beberapa keanehan di dalam film ini. Kesimpulan dari film ini lebih menarik dari film sebelumnya, terlebih untuk elemen teknisnya yang maju selangkah lebih baik. Memang premis klasik film ini tetap digunakan dan ada beberapa kesalahan minor, tetapi hal itu tidak terlalu mengganggu film secara keseluruhan. Narasinya kini jauh lebih berkembang dengan adanya klimaksnya yang apik, membuat remake Susana bisa berbicara lebih banyak lagi. Jokesnya pun sangat menghibur dan sangat fresh. Kehadiran Sally Marcelina yang sudah absen 20 tahun di dunia perfilman tentunya patut kita tunggu. Begitu pula hadirnya Adi Bing Slamet dan Opi Kumis yang bisa mengocok perut kita dengan maksimal. Dengan sejumlah keunggulan yang telah disebut di atas, namun gua memprediksi kalau film ini akan mampu mencetak rekor penonton dengan mudah. Oke, itulah review dari gua mengenai film yang berjudul Susana Malam Jumat Kliwon di tahun 2023 ini. Baiklah, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Baiklah, kita ketemu di next video. See you.